Jadi utusan dari presiden ini ketemu dengan Mbah Yaitar dan berdialog, membicarakan perihal radikalisme, dan Mbah Yaitar hanya memberikan beberapa kata sebagai pandangan. Pesan dari Mbah Yaitar kepada Presiden Jokowi: selama Presiden Jokowi mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia, maka selama itu saya akan berdiri sebagai pembela Presiden Jokowi. Itu kata Mbah Yaitar. Jadi Mbah Yaitar, pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah, adalah sang pembela Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, maksud dan tujuan saya menceritakan ini, bahwa saya ingin menyentuh hati pemerintah teristimewa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan juga Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Gus Yakut Khalil. Saya minta sedikit perhatiannya, sedikit saja Pak, terhadap persoalan yang saat ini dihadapi Ponpes Sidikiyah Ploso Jombang. Saya ada di sini, saya melihat secara langsung, saya merasakan secara langsung bahwa persoalan sebenarnya yang sementara dihadapi oleh Ponpes Sidikiyah bukanlah persoalan pencabulan. Saya melihat dan saya merasakan sendiri, ini bukan persoalan pencabulan. Bapak Presiden, saya minta tolong perhatiannya untuk Ponpes Sidikiyah. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Gus Yakut Khalil, saya minta tolong. Halo Indonesia, saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kali ini saya ingin berbagi cerita, sekaligus saya juga ingin memberitahukan kepada saudara-saudara semua tentang sosok pembela Jokowi sejati. Oke, kemarin malam saya setelah live bareng Pak Kuswartono, ya, kami jalan menuju kafe tertentu, masih di area Jombang. Jadi kami sementara jalan di mobil, beliau bercerita dengan saya. Beliau katakan bahwa pernah ada utusan sang presiden datangi Mbah Yaitar. Ini menarik ceritanya. Jadi utusan dari presiden ini ketemu dengan Mbah Yaitar dan berdialog, membicarakan perihal radikalisme, dan Mbah Yaitar hanya memberikan beberapa kata sebagai pandangan. Pesan dari Mbah Yaitar kepada Presiden Jokowi: selama Presiden Jokowi mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia, maka selama itu saya akan berdiri sebagai pembela Presiden Jokowi. Itu kata Mbah Yaitar. Jadi harapan dari Mbah Yaitar adalah pemimpin negara itu harus mengabdi tidak hanya kepada bangsa dan negara, tetapi juga benar-benar mengabdi kepada rakyat Indonesia. Dan dari rekam jejak kinerja pemerintahan di era Presiden Jokowi ini, saya yakin Mbah Yaitar melihat bahwa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo benar-benar mengabdikan dirinya untuk bangsa dan juga untuk rakyat Indonesia. Dan saya yakin hari ini Mbah Yaitar
merupakan sosok pembela sejati daripada Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Karena Presiden Joko Widodo benar-benar melakukan apa yang menjadi harapan yang dipesankan oleh Mbah Yaitar kepada Presiden Joko Widodo melalui para utusan presiden itu. Jadi Mbah Kiai Tar, pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah, adalah sang pembela Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Beberapa orang yang mencalonkan diri jadi presiden itu datang ke Jawa Timur, datang ke Ponpes Sidikiyah hanya untuk mendapat doa restu dari Mbah Kiai Tar. Termasuk juga Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, bayangkan sang kiai besar yang dari dirinya para calon presiden itu mendapatkan doa restu. Saya ketemu langsung dengan beliau. Saya berbincang-bincang dengan beliau. Bahkan obrolan kita begitu bersahabat, seolah-olah sudah kenalan begitu lama. Beliau bahkan ketawa. Begitu lepas ketawanya waktu berbincang-bincang dengan saya. Ini luar biasa sekali. Nah, maksud dan tujuan saya menceritakan ini, bahwa saya ingin menyentuh hati pemerintah teristimewa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan juga Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Gus Yakut Kholil. Saya minta tolong untuk sedikit menaruh perhatian atas persoalan yang saat ini sedang dihadapi oleh Pondok Pesantren Sidikiyah. Saya minta tolong dengan penuh hormat kepada Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Saya minta tolong dengan penuh hormat kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Gus Yakut Kholil. Tolong menaruh sedikit perhatian. Saya minta sedikit perhatiannya, sedikit saja Pak, terhadap persoalan yang saat ini dihadapi Ponpes Sidikiyah Ploso Jombang. Saya ada di sini. Saya melihat secara langsung. Saya merasakan secara langsung bahwa persoalan sebenarnya yang sementara dihadapi oleh Ponpes Sidikiyah bukanlah persoalan pencabulan. Saya melihat dan saya merasakan sendiri. Ini bukan persoalan pencabulan. Bapak Presiden, saya minta tolong perhatiannya untuk Ponpes Sidikiyah. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Gus Yakut Kholil, saya minta tolong untuk menaruh sedikit perhatian terhadap Ponpes Sidikiyah. Bahwa saya melihat sendiri, saya merasakan sendiri bahwa sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya persoalan yang dihadapi oleh Ponpes Sidikiyah bukanlah persoalan pencabulan, bukan kasus pencabulan. Lantas kasus apa? Datang ke Ponpes Sidikiyah dan melihat dan merasakan secara langsung apa sebenar-benarnya persoalan yang sementara dihadapi. Saya bangga sekali dengan sosok seorang kiai yang begitu nasionalis. Kemarin ada sempat penggiringan isu ke arah radikalisme. Menurut saya itu juga isu yang tidak beradab. Beliau adalah seorang nasionalis sejati. Bahkan saya secara pribadi sempat merasa, sempat menduga-duga, jangan sampai Kiai Tar ini adalah jelmaan dari Bung Karno. Karena saya berjumpa langsung dengan dia, saya merasakan karisma yang beliau pancarkan. Seolah-olah saya sedang berhadapan dengan sang proklamator bangsa Indonesia, yakni Bung Karno. Sehingga saya sempat menaruh curiga, jangan sampai sosok Kiai Tar ini merupakan jelmaan dari Bung Karno. Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo yang
saya hormati, saya kagumi, saya banggakan, dan saya cintai. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Gus Yakut Kholil, yang saya banggakan, yang saya kagumi, yang saya hormati, dan saya cintai. Saya mohon, saya orang Kristen Pak, saya bukan orang Muslim. Tapi dari jauh sana, dari pelosok Indonesia, saya coba meraba-raba bahwa ada sesuatu yang tidak beres terkait persoalan yang dihadapi oleh Ponpes Sidikiyah yang berawal dari isu pencabulan. Saya meraba-raba dan saya merasa ada yang tidak beres. Dan rasa penasaran inilah yang kemudian mendorong saya untuk mendatangi langsung, melakukan beberapa investigasi, melihat situasi yang ada di Ploso Jombang, mempelajari, mengamati, dan saya berani membangun satu kesimpulan bahwa sejatinya persoalan yang dihadapi oleh Ponpes Sidikiyah Ploso Jombang bukanlah kasus percabulan. Siapapun kalau datang ke sini, datang ke Ploso Jombang, melihat situasinya secara langsung, melakukan investigasi secara langsung dengan mata kepala sendiri, dengan mata hati, dengan pikiran yang sehat, akan menemukan fakta-fakta yang ternyata jauh sekali daripada opini maupun juga berita-berita seputar persoalan Ponpes Sidikiyah yang berawal dari isu pencabulan itu. Ternyata jauh sekali. Sehingga saya berani membangun sebuah kesimpulan bahwa persoalan sejati yang dihadapi oleh Ponpes Sidikiyah hari ini bukanlah kasus pencabulan. Dengan hormat, saya minta kemurahan hati sang presiden, kemurahan hati sang Menteri Agama Republik Indonesia untuk bisa menaruh sedikit perhatian kepada Ponpes Sidikiyah Ploso Jombang. Kemarin saya dengar ada juga isu katanya Ponpes Sidikiyah ini mau diaudit, mau dicek, mau dicari tahu dari mana saja sumber keuangannya. Pernah ada seorang tokoh politik yang berniat memberikan sumbangan ke Ponpes Sidikiyah, dan sumbangan itu ditolak dengan alasan bahwa jangan sampai nanti ke depan akan ada isu bahwa aset-aset milik Ponpes Sidikiyah ini semuanya berasal dari bantuan pemerintah. Di sini saya melihat satu hal yang luar biasa, bahwa ternyata Ponpes Sidikiyah menjadi besar bahkan meng-Indonesia dengan tidak bergantung kepada bantuan atau uluran tangan, baik itu dari pemerintah maupun dari pihak lain. Ponpes Sidikiyah punya bisnis. Salah satu bisnisnya adalah pabrik rokok. Dan saudara tentu tidak percaya kalau saya katakan bahwa rokok ini yang sebungkusnya ini 12 batang, ini harganya 350.000. Saudara tentu tidak percaya. Saya juga awalnya nggak percaya. Dan ada satu lagi yang paling tinggi harganya itu 7 juta per bungkus, 12 batang. Nah, kenapa rokok ini sebungkusnya harga 350.000 tapi laris manis, selalu habis terjual? Dan yang satunya lagi yang 7 juta per bungkusnya itu, kenapa kok bisa laris manis, bisa laku terjual? 17 juta, bukan 7 juta. 17. Ya, kenapa rokok yang harganya semahal ini, bahkan yang satunya yang 17 juta, yang begitu mahal, kok bisa laku terjual? Karena rokok ini dijual dengan filosofi. Filosofinya apa? Filosofinya membeli rokok ini
maka Anda telah ikut berkontribusi membangun rumah syukur atau rumah layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu. Jadi rokok ini dijual dengan filosofi, sehingga rokok ini meskipun begitu mahalnya, bahkan yang paling mahal adalah 17 juta per bungkusnya, selalu laku terjual, selalu laris manis, karena dijual dengan filosofi bahwa ketika Anda membeli rokok ini, Anda telah turut berkontribusi membangun rumah-rumah layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu. Jadi saya dengar isu katanya mau dilakukan audit ke Ponpes Sidikiah, sangat tidak beradab. Bahkan sumbangan dari oknum politisi saja ditolak. Ponpes Sidikiah punya prinsip berdiri dengan kaki sendiri, tidak perlu mengharapkan uluran tangan dari siapa dan atau pihak manapun. Dan ada satu hal yang lebih luar biasa dari semua itu, bahwa ada organisasi sayap Ponpes Sidikiah Ploso Jombang yang namanya Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, PCTAI. Organisasi ini adalah organisasi yang merangkul seluruh anak bangsa lintas agama. Tidak peduli dia itu Muslim, tidak peduli dia itu non-Muslim, tidak peduli dia itu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dirangkul semua dengan tujuan agar sama-sama membangun rasa persaudaraan yang kuat, rasa cinta tanah air yang kuat, sama-sama mewujudkan sejatinya negara kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika itu seperti apa. Itu visi dan misi yang saya tangkap daripada terbentuknya organisasi PCTAI, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Ini merupakan wujud nasionalisme yang sangat dahsyat, yang semoga ini menjadi model untuk diikuti oleh organisasi-organisasi keagamaan besar yang ada di Republik ini. Bahkan kemarin waktu bincang-bincang dengan Mbah Yai, beliau sendiri mengatakan bahwa negara Islam tidak ada dalam Al-Quran, dan bahwa nasionalisme jangan hanya diajarkan tetapi wajib dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Kurang nasionalis apa coba sang kiai pengasuh pondok pesantren Sidikiah? Beliau adalah sosok nasionalis sejati. Banyak opini bahkan berita di media-media mainstream yang ternyata melenceng dari realita, fakta sebenarnya yang terjadi di wilayah Ploso Jombang, Jawa Timur. Sehingga saya himbau kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, termasuk juga para aktivis sosial media, para senior saya, hormat, kalau mau tahu apa sejatinya persoalan yang terjadi di Ploso Jombang, datang, lihat, rasakan dengan hati nurani. Maka Anda akan melihat kebenaran itu, agar supaya Anda tidak malu-maluin ngaku-ngaku sebagai NKRI, nyatanya Anda menciderai NKRI. Saya Krisyanto Yen Oni, salam persaudaraan cinta tanah air. Bravo NKRI.